Halo semua, selamat sore. Kembali lagi di podcast Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Aku, Lutfia Amira Hadijah, salah satu dari anggota KSR PMI Unit 8 Universitas Mercu Buana yang bakalan mandu di podcast sore kali ini. Oke, kita bakalan lebih dalam lagi nih cari tahu soal KSR PMI Unit 8 Universitas Mercu Buana. Langsung aja ketemu kita sore hari ini. Ada siapa? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Eka Anggreni Pramudita. Kalian bisa panggil aku Eka. Di KSR aku menjabat sebagai Ketua Unit KSR PMI Unit 8. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Karina Putri Oktaviani, biasa dipanggil Karin. Tahun ini aku menjabat sebagai DPO atau Dewan Pertimbangan Organisasi. Oke, wah sore kali ini bakalan bahasan yang menarik banget nih, karena kita akan menggali lebih dalam soal KSR PMI Unit 8. Oke, biar teman-teman semua tahu apa sih KSR PMI Unit 8 Universitas Mercu Buana itu, mungkin bisa dijelasin langsung sama ketuanya. Oke, jadi kalau di kampus sendiri di Mercu Buana, KSR itu adalah salah satu UKM aktif di Mercu Buana Yogyakarta. Nah, sebenarnya KSR itu singkatan ya dari Korps Sukarela. Nah, Korps Sukarela itu adalah organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan yang ada di bawah naungan Palang Merah Indonesia. Nah, kalau kita sendiri dari KSR PMI Unit 8, kita ada di bawah naungan dua lembaga. Yang pertama Universitas Mercu Buana Yogyakarta dan yang kedua PMI Kota Yogyakarta. Oke, wah berarti KSR ini di bawah dua naungan lembaga, yaitu Universitas dan juga PMI Kota. Oke, nah aku boleh tahu nggak sih kenapa kita KSR Unit 8 ini termasuknya di bagian PMI Kota? Kenapa bukan Sleman atau Bantul gitu? Oke, kalau daerah sendiri kan sebenarnya kampus 1 ini masuknya ke Bantul ya. Tapi kenapa KSR itu di bawah naungan PMI Kota? Karena emang dari awal kita ada di bawah naungan PMI Kota. Cuman sebenarnya kita itu bisa pindah dan bahkan sudah diminta beberapa kali untuk pindah mutasi ke Bantul, tapi kita belum melakukan aja. Jadi kalau misal kita mau tetap di PMI Kota ya nggak apa-apa, tapi kalau kita mau pindah pun juga silahkan, seperti itu sebenarnya. Oke, berarti memang udah dari kepengurusan yang lalu-lalu kita ini memang sudah di bawah naungan PMI Kota. Benar. Seperti itu. Oke. Nah, kan kalau masih tergabung juga nih dengan lembaga universitas, itu tentunya tetap harus ada nggak sih di sebuah organisasi itu kayak divisi dan juga program kerja nih yang harus terlaksanakan untuk keberlanjutannya sebuah organisasi. Apakah KSR di Unit 8 ini ada divisi sama program kerjanya mungkin yang bisa dikenali nih ke teman-teman semua? Ya, boleh, Karin silakan. Oke, tentunya pasti ada dong, karena kita itu masih mahasiswa dan juga kita berdiri sebagai UKM ya. Betul. Nah, jadi kalau di KSR sendiri itu kita ada di dua sisi. Yang pertama kita ada di organisasi dan juga ada di relawan. Oke. Nah, kalau untuk di KSR PMI Unit 8 sendiri ini tentunya kita punya struktur organisasinya sendiri. Seperti ini, kita punya DPO atau Dewan Pertimbangan Organisasi. Kemudian ada inti, yaitu terdiri dari ketua, wakil ketua, bendahara, dan juga sekretaris. Oke. Kemudian kita punya 5 divisi yang punya tanggung jawab dan kebijakan mereka masing-masing. Jadi yang pertama itu ada humas, yaitu hubungan masyarakat yang mengatur hubungan antar internal dan eksternal dari KSR ini sendiri. Kemudian kita punya PU atau pelayanan umum. Nah, biasanya kita tuh ada penjagaan. Nah, kalau di penjagaan itu sendiri nanti yang mencari personil untuk penjagaan itu sendiri pasti dari PU. Kemudian yang mengatur obat-obatan juga dari PU. Nah, selanjutnya kita ada RT atau rumah tangga yang biasanya melakukan inventaris barang dan menjaga semua barang inventaris di KSR kita sendiri itu dari rumah tangga. Kemudian kita punya Pengmas atau pengabdian masyarakat. Nah, salah satu bentuk proker itu seperti kita punya sekolah binaan atau PMR yang kita bina. Selanjutnya ada divisi SDM. Nah, itu yang mengatur orang-orang yang ada di organisasi ini dan juga yang nanti bakal ada di PAB itu nanti. Nah, kayak yang mengatur di latihan rutin dan lain-lainnya. Oke, berarti itu adalah divisi yang ada di KSR Unit 8. Betul. Oke, mungkin ada program kerja yang dilaksanakan? Ada. Oke. Jadi kalau di KSR sendiri kita ada program kerja dan juga ada agenda kegiatan. Jadi agenda kegiatan itu
kegiatan yang dilakukan lebih rutin. Jadi kan kalau program kerja mungkin sekali dalam 1 kali periode seperti itu. Kalau program kerja sendiri kita kurang lebih ada 8 program kerja. Ada sertijab, kemudian ada kunjungan internal, ada disnatalis, donor darah, pengadaan seragam dan juga KTA, ada penerimaan anggota baru, ada sekolah binaan dan musyawarah anggota. Wah, menarik banget. Program kerjanya aku hitung itu tadi totalnya ada 8 program kerja. Oke. Jadi dari 8 program kerja ini itu sudah diplot gitu ya, kayak ada bidang yang mengurusnya masing-masing. Nah, dan dari 8 ini aku ada beberapa sih yang tertarik. Nah, tadi salah satunya aku dengar itu soal ini donor darah. Itu gimana sih di unit 8 sendiri cara pengelolaan soal donor darah? Jadi kalau donor darah sendiri itu aku rasa di semua KSR menjadikan donor darah ini proker utama biasanya. Jadi karena kan donor darah itu di bidang kemanusiaan. Nah kalau kita sendiri kemarin kita sudah sempat melaksanakan donor darah kayaknya di bulan September kalau nggak salah. Nah itu kita bekerja sama dengan PMI Kota biasanya. Jadi kita mengajukan surat, kita bekerja sama dengan UDD di PMI Kota untuk datang sebagai pihak yang nantinya melakukan screening dan juga pengambilan darah. Jadi kami itu hanya sebagai panitia tim penyelenggara dan yang menyediakan wadahnya saja seperti itu. Nah terus juga donor darah ini kan kita lakukan kenapa? Karena ya tujuannya kita ingin membantu masyarakat terutama dalam hal penyediaan darah ya karena kan darah di Indonesia sangat dibutuhkan gitu. Oke. Sangat menarik banget ya soal donor darah ini. Nah, next yang paling aku notice juga tadi dari beberapa program kerja itu salah satunya kunjungan internal. Oke, itu gimana kalau sistemnya di unit 8 ini? Silahkan mungkin Karin. Sebenarnya kita punya 2 sih, ada internal dan eksternal. Nah, kalau internal itu sebenarnya kunjungan ke KSR Sahabat atau KSR yang berada di naungan PMI Kota Yogyakarta. Jadi internal kan. Kemudian kita juga punya eksternal. Eksternal itu biasanya yang di luar. Jadi di bawah naungan PMI kabupaten lain ataupun di luar daerah Yogyakarta gitu. Wis. Seru banget dong ya, jadi kayak kita mengenal lebih dalam soal KSR Sahabat dan juga nanti itu kayak berbagi ilmu satu sama lain gitu. Wis, seru banget. Nah mungkin di yang tahun ini kalau boleh tahu itu sama siapa? Tahun ini kita ngadain kunjungan internal itu dengan PMI unit 5 yaitu KSR Instiper ya. Instiper. Oke, yang Institut Pertanian. Itu unit 5. Oke. Kalau yang dari luarnya gitu ada nggak? Misalnya yang ke kita gitu, kalau selain kita mengunjungi orang, ada nggak sih di tahun ini yang unit lain gitu mengunjungi kita? Nah, kebetulan banget nih, baru banget kemarin itu minggu lalu ya kalau nggak salah, 2 minggu lalu itu kita kebetulan kedatangan tamu yang mengadakan kunjungan eksternal dari UIN Wali Songo Semarang. Wis, keren banget, sampai dipilih sama UIN Wali Songo buat datang ke unit 8 Mercu Buana buat sharing session ya lah intinya. Oke. Dan yang mau aku notice lagi nih, yang terakhir deh dari 8 program kerja yang paling banget aku kayak pengen tahu soal PAB, itu penerimaan anggota baru. Mungkin bisa dijelasin nih ketua unit gimana sih soal sistem penerimaan anggota baru di KSR UMB ini? Kalau penerimaan anggota baru kita rangkaiannya agak panjang ya, mungkin sedikit berbeda dengan UKM yang lain. Kalau kita rangkaiannya saya hitung-hitung kurang lebih 2 bulan. Kalau yang tahun ini itu kemarin kita mulai di bulan September sampai Oktober. Gitu, jadi panjang itu mulai dari pendaftaran, terus ada wawancara, ada pengumuman, technical meeting, kemudian ada namanya Diksar, pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar itu ada, kita namanya kalau mungkin di kuliah ada SKS gitu. Nah, kalau kita JPL, jadi jam belajar itu ada 120. Jadi 1 jamnya itu 45 menit. Nah, itu ada materi di dalam ruang, terus ada praktek juga, terus ada simulasi juga. Simulasinya
seperti simulasi bencana dan juga simulasi pertolongan pertama. Biasanya rangkaian diksarnya itu kurang lebih 1 bulan. Jadi kalau sama pendaftaran itu 2 bulan. Wah, Seperti itu. wah teman-teman semua itu mungkin bisa jadi pengetahuan atau referensi buat teman-teman semua. Jadi kita semua yang berada di bidang KSR ini itu bukan semata-mata hanya soal bidang kemanusiaan aja atau soal organisasi aja, tapi mungkin masuk ke sini tuh Nggak mudah. maksudnya nggak Iya, mudah, benar. jadi tetap ada berproses seperti itu. Dan mungkin jadi teman-teman nanti saat mempelajari soal KSR ini nantinya udah tahu gitu, oh berarti waktunya tuh segini, perkiraan teman-teman bisa bergabung Iya. dengan KSR PMI Unit 8 tuh seperti itu gitu loh. Tadi ada berapa JPL? Ada 120. 120 teman-teman, dan itu sekitar ada di 2 bulan itu. Kalau Ya. diksarnya aja 1 bulan. Oh oke, diksarnya ada di 1 bulan. Itu ya teman-teman, mungkin nanti teman-teman bisa sambil mencari informasi lebih soal diksar ini. Barangkali teman-teman ada yang tertarik Sebenarnya itu gitu. belum selesai sih. Wah, teman-teman ternyata itu belum selesai. Belum. Iya. Jadi nanti setelah diksar itu kan kita ada namanya pelantikan dan pengukuhan. Oh. Kalau pengukuhan itu kita di unit. Oh, Di KSR kita oke. internal. Kalau pelantikan itu serentak di PMI kota. Oh, nanti sama-sama sama Iya. unit lain. Jadi kan di Oh. PMI kota itu ada 5 kampus, 5 Iya. unit. Mm-mm. Yang satunya itu unit 1 markas PMI kota. Nah, itu nanti serentak pelantikan bersama. Nah, jadi sebelum pelantikan ada syaratnya. Apa Harus lagi? magang dulu. Waduh, agak repot ya. Tapi saya bisa jamin kok, kerepotan ini akan terbalaskan Terbalas, iya, gitu. terbayar. Oke, kan namanya kalian udah menjalani nih sebuah organisasi, terus kayak udah dari mulai tadi juga 8 program kerja dilakuin secara bersama-sama juga. Nah, aku mau tahu dong, pengalaman menarik apa nih yang pernah kayak bener-bener yang kayak membekas dan paling menarik banget antara Bu Kanit sama Bu DPO. Coba mungkin bisa di spill ke teman-teman semua. Kalau saya mungkin yang paling menarik itu sebenarnya diksar ya, kayak Oke, tadi saya iya, bilang. iya. Cuman kebetulan waktu itu kita kan angkatan 21. Itu kebetulan kita Masih diksarnya online online gitu. Jadi mungkin kurang terasa berkesan. Tapi kan setelah itu saya ada di kepengurusan. Saya di kepengurusan dari tahun 2021 juga. Saya langsung gabung pengurus. Nah, itu saya jadi panitia PAB, penerimaan anggota baru, kurang lebih 3 kali Iya, kita. benar-benar. Jadi Oke. jadi kalau di panitia PAB itu karena rangkaiannya lama, prosesnya lama, itu biasanya semua emosi itu tercurahkan. Jadi Oh, Bener. jadi itu makanya Iya. yang paling berkesan dan membekas gitu ya. Benar. Oke. Makanya biasanya kalau kita habis oprek panitia PAB itu ketika rapat pertama kita akan sounding dulu. Oke. Kalau misalnya nanti mungkin di pertengahan ada berantem-berantemnya Oh, oke. atau ada Ngerti, perbedaan ngerti. pendapat itu wajar dan Betul. jangan dibawa untuk Serius pribadi gitu, dibawa iya, betul. keluar, tapi itu cukup ketika kita sedang PAB aja Oke, diselesaikan oke, karena itu oke. pasti akan terjadi. Oke, kalau dari Karin sendiri ada nggak yang paling Tentunya pasti Berkesan. ada dong ya, Iya. apalagi kita udah lumayan lama kan di organisasi Betul, ini. Nah, betul. kalau aku sendiri sih yang paling berkesan menurutku setiap PKKMB. Nah, Oh, PKKMB buat universitas iya, ya? benar-benar. Oke. Penjagaan. Jadi Iya, kita iya. selalu diminta untuk penjagaan setiap PKKMB menjadi tim medisnya. Iya, Nah, oke. kebetulan juga saya udah 2 kali menjadi koordinator di PKKMB Wah, sendiri. oke. Nah, menurut saya itu juga berkesan banget karena kan kita capek banget ya kalau Iya. PKKMB itu Iya, iya. kayak sama dengan panitia lainnya, tapi kalau kita itu karena mengurusi orang sakit mungkin jadi kita harus yang ekstra Iya. sehat Betul, untuk mengurus betul, orang sakit betul, gitu. betul. Karena Jangan malah sakitnya kita nggak dirasa. Iya, terus Iya, kayak benar, jangan malah benar. tambah kita sakit, orang sakit, Benar, kita benar, malah benar. sama-sama Kita sakit. jadi pasien. Iya, benar. Oke. Terus juga kan Iya. nanti kita mau ngurusinnya lama ya kalau Betul. ada yang universitas dan juga fakultas. Nah, nanti dibagi-bagi lagi. Jadi oh iya gitu, dia ada universitas, Iya, ada benar. fakultas juga. Benar, Itu benar.
rentang waktunya tuh berapa hari biasa? Biasanya sih 4 hari ya, 2 hari di universitas dan 2 hari di fakultas. Wah, gitu. Jadi teman-teman semua, yang paling berkesan dari Kanitnya sendiri itu adalah pas PAB, penerimaan anggota baru untuk di unit kita. Dan kalau dari Karin sendiri itu adalah saat PKKMB untuk universitas. Bener sih, karena itu adalah dua hal yang paling besar yang dilakukan sama KSR unit 8 ini gitu loh. Nah, aku maaf banget teman-teman, aku agak kelewat tadi soal agenda. Aku belum bahas. Nah, kalau di KSR sendiri tuh gimana sistem agendanya? Kalau tadi kan program kerja itu di notis tuh kayak cuman ya udah gitu, cuman satu kali. Nah, kalau misalnya agenda ini berarti yang emang waktu jaraknya tuh selalu terus lebih rutin. Oke, gimana? Jadi kalau agenda kita ada beberapa juga. Ada yang agendanya itu hanya sekali satu periode, ada yang rutin. Nah, kita ada agenda musyawarah kerja. Musyawarah kerja itu diadakan oleh ITI, itu hanya satu kali, biasanya setelah sertijab. Terus kita juga ada latihan rutin. Latihan rutin itu yang mengadakan dari SDM. Nah, itu jadi nanti kita kayak refresh materi gitu. Oh, oke. Kayak misalnya soal materi yang udah dibahas nanti di refresh ulang biar kita bisa ingat terus gitu. Biasanya kalau mau penjagaan gitu. Oh iya. Terus penjagaan juga itu masuk agenda rutin. Nah, penjagaan kita ada dua, internal dan eksternal. Jadi kalau internal biasanya penjagaan yang di kampus atau yang bekerja sama dengan teman-teman dari fakultas lain misalnya. Tapi kalau eksternal itu dari PMI kota biasanya jadwalnya. Jadi itu rutin setiap bulan. Terus kita juga ada sekolah binaan. Nah, sekolah binaan itu kita ada rutin di setiap hari tertentu untuk mengajar di sekolah binaan kita, seperti itu. Terus kita juga ada untuk agenda kita ada pengelolaan media sosial. Jadi untuk mengaktifkan media sosial, jadi biar masyarakat dan teman-teman itu tahu update KSR Unit 8 kegiatannya apa aja, terus ada info-info apa seperti itu. Mungkin kurang lebih itu sih. Oh, mungkin itu juga salah satu penunjang dari keaktifan sosial medianya KSR PM Unit 8 ini yang membuat tadi dari Winwali Songo mungkin tertarik buat mengunjungi kita gitu. Oh, oke. Karena kalau untuk zaman sekarang kan itu kayak penunjang pertama kan untuk keeksisan sebuah organisasi, apalagi bisa dikenal sama pihak eksternal gitu. Oke. Mungkin next nih yang pengen aku tahu banget soal harapan kedepannya gitu. KSR ini udah berapa lama berdirinya? Kita itu kalau saya nggak salah ingat dari tahun 1993. Wis, Masya Allah. Jadi sekarang udah 31 tahun. 31 tahun KSR udah ada di Mercu Buana dan kita juga udah menjadi salah satu anggotanya di tahun kita angkatan 2021. Oh, angkatan 2021 ya kita. Nah, aku pengen tahu nih harapan, apalagi kan kalian berdua nih di salah satu bidang, yang satu Dewan Pertimbangan Organisasi dan yang satu adalah ketua unit gitu. Aku pengen tahu harapan kedepannya. Kali ini pengen KSR PM Unit 8 Universitas Mercu Buana nih semakin gimana gitu doa untuk ke depan. Sebenarnya harapan utama kalau dari aku sih untuk anggota sekarang ya. Jadi untuk anggota yang angkatan 2022, 2023, kemudian 2024 yang sekarang belum dilantik juga masih proses magang, itu harapannya mereka bisa menjalankan tanggung jawab dan melanjutkan kepengurusan KSR lebih baik lagi. Karena bagaimana nasib KSR kedepannya itu bergantung sama anggota sekarang gitu. Apakah KSR akan lebih baik atau akan seperti apa? Terus minat peserta mahasiswa baru untuk masuk KSR juga tergantung dari anggota yang sekarang, bagaimana nanti menjalankan PAB-nya, memanage-nya. Jadi saya harapan utamanya untuk anggota sih. Betul, ya sih, karena kalau misalnya sebuah organisasi itu kan ya jantungnya tetap di kitanya sendiri ya, maksudnya tetap di pihak internal gitu. Mau kita dikenal apapun, tapi kalau misalnya pihak internalnya tidak ada penunjang, orang-orang yang menghilang kan juga sayang ya, karena udah cukup lama banget KSR di UMBY ini. Sedih kalau misalnya nanti vakum atau gimana, makanya harapan kita cuma betul. KSR bisa ada terus dan semakin berkembang. Oke, nah
Udah tuh dari Ibu Kanitnya. Sekarang gimana kalau dari Kak Karin? Oke, sebenarnya kalau aku sih kurang lebih sama kayak Eka ya, apalagi ngelihat dari kayak generasi sekarang itu peminatan untuk ke organisasi itu agak kurang. Jadi harapanku nanti ke depannya mungkin siapapun yang meneruskan dan juga anggota barunya nanti punya jiwa keorganisasian dan relawan yang cukup tinggi. Jadi karena kita itu bergerak di organisasi dan relawan, sehingga itu tetap balance dan terus berkembang. Dan harapan saya tentunya pasti nanti setelah kita jadi alumni, ini tuh bisa tetap ada ya. Jadi kita bisa ikut reuninya. Reuni. Betul. Apalagi waktu Disnatalis tuh kita pengen Iya, diundang. bener-bener. Itu iya. harapan terbesar sih. Iya, betul. Karena kan bahkan sampai di tahun kita pun maksudnya kita mengusahakan setiap ada agenda atau ulang tahun KSR kita kan masih tetap berhubungan dengan alumni itu saya. Nah, kita tuh pengen jadi salah satu alumni yang masih diundang nanti untuk next periode berikutnya karena kan kebetulan juga pembina kita itu dari alumni kita. Nah, jadi kayak Bapak Imam Suharjo, nah itu kayak masih sering banget bergabung dengan acara-acara kita dan kita juga pengen banget seperti beliau masih melihat KSR berdiri segitu lamanya. Iya, benar. Oke. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan lagi kepada teman-teman semua? Mungkin untuk yang lihat video ini angkatan 2024 yang sekarang belum dilantik atau teman-teman nanti mahasiswa baru mungkin boleh mempertimbangkan untuk bergabung ke KSR dengan rasa ikhlas, karena teman-teman ketika bergabung di KSR nggak tahu ya, kalau saya sendiri merasakannya ada kebahagiaan tersendiri. Jadi kepuasan ketika kita menolong orang gitu, kita sebagai relawan ketika membantu orang walaupun tanpa dibayar atau tanpa diberikan sesuatu itu happy gitu, itu kepuasan tersendiri yang nggak bisa didapetin di tempat lain seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti tertarik untuk masuk ke KSR, jangan ragu, boleh dicoba dulu karena banyak yang awalnya ragu-ragu tapi sekarang cinta banget sama KSR. Jadi kalau teman-teman nggak nyoba, teman-teman nggak mau mengenal, teman-teman nggak akan sayang. Kenal maka tak sayang. Oke. Kalau dari Kak Karin? Sama sih, karena kan di KSR ini kekeluargaannya kental banget ya. Kadang kita bahkan bisa sehabis melakukan apapun itu pasti kita ada sesi deep talk ya. Setelah evaluasi pasti kita tapi ada itu deep yang talk. ngebonding biar di dalam kita tuh makin kenal satu sama lain, akrab. Dimana lagi kalian nemuin teman organisasi yang kayak keluarga gitu. Bahkan kita bisa menjadi temen yang kayak apa ya, kan di rantauan ini tuh benar-benar kita butuh support ya. Iya, betul. Nah, di situ kita bisa dapetin support di KSR ini. Oke, teman-teman semua, jadi itu mungkin kesan pesan dan juga soal informasi soal KSR PMI Unit 8 Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang disampaikan langsung sama Ketua Unit dan juga dari DPO-nya, Dewan Pertimbangan Organisasi, yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan, referensi buat teman-teman semua ke depannya mungkin ada ketertarikan. Dan jangan lupa buat sosial medianya mungkin? Iya, kita aktifnya di IG sih paling aktif. Instagramnya KSR PMI Unit 8_UNBG. Jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow teman-teman. Jadi di situ juga nanti teman-teman bisa cari informasi dan juga nanti boleh tanya-tanya soal dan lain-lain. Itu boleh banget ke Instagram kita karena kita aktif banget di sana. Sekian acara podcast Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Saya Lutfia Amira Dija, pamit undur diri. Bye-bye.